Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, kenapa misalnya Sulsel ini rawan tinggi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuners kalian yang saya berbahagia. Ya. Saya kira ini menarik. Kalau di pemilu kemarin Sulsel itu termasuk 5 provinsi yang dianggap rawan rendah. Justru naik Tapi ya? ketika menghadapi pilkada ini, Sulsel naik melonjak menjadi provinsi yang dianggap rawan tinggi. Datanya di mana diambil dari data pemilihan atau pilkada 2020 dan pemilu kemarin, pemilu 2024 Februari. Jadi input datanya ini diinput oleh teman-teman kabupaten tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi instrumen yang disampaikan oleh RI, diisi oleh kabupaten dengan bukti-bukti. Jadi saya juga sering mengatakan ke teman-teman di RI, bisa jadi karena teman-teman Sulsel ini patuh mengisi instrumen dengan baik, Ya. dan semua fakta-fakta itu terdokumentasi dengan baik, dan itu bisa dia karena bisa jadi ada daerah lain yang tidak mengisi dengan baik sehingga kemudian tidak masuk menjadi daerah rawan. Tetapi tidak apa-apa. Saya kira Sulsel, saya sejak awal sampaikan di teman-teman di RI misalnya bahwa saya tidak kaget kalau Sulsel tinggi. Karena justru ini bisa menjadi warning bagi masyarakat kita bahwa ada masalah yang kita harus selesaikan terkait dengan pemilu. Sulsel tertinggi khususnya ini kan akumulatif kabupaten. Misalnya terkait dengan netralitas. Ya. Di 2020 misalnya di Bulukumba itu pelanggaran netralitas ada 27 kasus. Ya. Nah, demikian juga dengan politik uang di 2020 Bulukumba ketika pilkada itu ada beberapa kasus. Meski ada yang tidak sempat tertangani karena memanfaatkan celah dalam regulasi kita, tetapi ada yang kemudian sampai vonis 3 tahun karena pelanggaran politik uang. Demikian juga dengan beberapa daerah-daerah yang lain di Pindrang, di Palopo, di Parepare, di Pangkep, semua ada. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di daerah itu kemudian diakumulasi dan dinilai. Setelah dibobot maka dianggap Sulsel termasuk tinggi untuk pelanggaran atau titik-titik rawan, karena rawan sebenarnya potensi rawan ini tidak mesti sudah terbukti terjadi pelanggaran. Ya. Bagi kami ketika ada laporan maka itu berarti ada indikasi potensi terjadinya kerawanan semacam itu, sehingga tidak mesti terbukti di pengadilan baru kita masukkan datanya, tapi semua data laporan informasi yang disampaikan oleh masyarakat lewat screenshot dikirimkan itu kita jadikan bahan bukti bahwa ini ada titik rawan, jadi ada potensi kerawanan yang terjadi, sehingga kemudian kita input datanya dan hasilnya itu. Iya. Dan kalau kita lihat juga memang kalau di Sulsel ini kan akumulasi. Iya. Pak ya. Akumulasi di kabupaten. dari Kejadiannya kan di kabupaten. Iya, kabupaten kota. Nah, langkah dari Bawaslu sendiri untuk menangani itu apakah sudah jalan atau gimana? Ya, sebenarnya kan ini membuat pemetaan kepentingannya adalah untuk merumuskan strategi, baik strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini bisa dilakukan sendiri oleh Bawaslu maupun Bawaslu membangun kerjasama kemitraan dengan instansi-instansi lain. Misalnya ketika bicara tentang netralitas. Bicara tentang netralitas tidak bisa selesai hanya di Bawaslu. Bawaslu hanya memproses lalu mengirimkan ke KASN. KASN kemudian memutuskan misalnya pelanggarannya berat, sedang, ringan, lalu kemudian diserahkan ke PPK, pejabat pembina kepegawaian di daerah masing-masing untuk menjatuhkan sanksi. Nah, jadi tidak bisa jalan sendiri karena ini ada kepentingan-kepentingan di luar, ada fungsi-fungsi dan peran-peran instansi lain yang tidak bisa dihindari. Demikian juga dengan misalnya politik uang. Politik uang ini kan ya sering kita pahami bahwa prakteknya itu dirasakan di bawah meski sulit dibuktikan secara hukum. Ini juga kan jadi problem karena politik uang ini kemudian menjadi pelanggaran pidana dalam pemilu. Nah, pelanggaran pidana itu bukti saksi menjadi sangat penting untuk dihadirkan sehingga kemudian bisa diproses sesuai dengan Tetapi tidak bisa juga sendiri Bawaslu karena ketika itu temuan ataupun laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran misalnya politik uang itu pidana, dan pidana akan dibahas bersama-sama di sentra Gakumdu oleh polisi, jaksa dan Bawaslu. Nah,
dalam aturannya 3 lembaga ini harus sepakat. Kenapa? Karena polisi yang menjadi penyidik, jaksa yang akan membuat tuntutan. Tidak bisa jaksa membuat tuntutan. Tidak bisa Bawaslu langsung mengatakan ini sudah selesai. Karena polisi juga harus didengarkan. Karena polisi juga karena dia yang menjadi penyidiknya, membuat BAP di situ dan kemudian diserahkan ke jaksa untuk membuat tuntutan. Nah, jaksa juga tentu tidak mau mengatakan sudah memenuhi syarat jika menurut pandangan jaksa bahwa ini belum memenuhi syarat, karena mereka kadang teman-teman jaksa jika ini tuntutannya setelah di pengadilan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau kalah, biasanya kan tidak, bagi teman-teman jaksa itu tidak baik. Iya. Nah, kita buka data Pak Ketua. Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi ini adalah Pindrang, kemudian kedua Luhut Timur. Dan menariknya kedua ini incumbent kembali lagi maju. Iya, itu. Dan di daerah saya lihat ini daerah-daerah yang banyak incumbentnya, yang banyak pelanggaran netralitas ASN-nya. Gimana? Itu untuk netralitas ASN. Untuk sekarang. Iya. Untuk sekarang ini sebelum penetapan calon. Kan masih pendaftaran calon, masih verifikasi administrasi. Wah, ini sebelum ini sudah ada. Sebelum Pindrang itu sudah besar, tertinggi untuk yang diproses 28 sekarang. 28 kasus di sini, 29. Pak. 29. 29 minggu lalu 29. Jadi bisa jadi ada bertambah terus karena ini dinamis datanya. Demikian juga Luhut Timur, Pangkep, Palopo, jadi hampir semua daerah sudah ada di proses. Tentu disampaikan ke KASN karena KASN lah yang akan menangani. Meski KASN sekarang di Undang-Undang 20 dan 2023 kan sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada, tapi itu masuk di BAKN. Jadi penanganannya kasusnya tetap jalan, hanya institusi yang menangani bukan lagi KASN. Sudah dimasukkan ke BKN. Tetapi memang itu salah satu titik rawan yang kami jadi indikator yang diisi dalam instrumen itu adalah bukan salah ada petahana maju. Bukan salah ada keluarga petahana maju, tapi potensi ketika petahana maju, potensi ketika keluarga petahana, apakah anaknya, istrinya, suaminya, atau keluarga dekatnya, potensi untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki sebagai petahana itu ada. Itu ada, sehingga kita anggap ini rawan. Bukan salah ada petahana maju, bukan salah apa namanya, tapi ini ada potensi kerawanan. Dan itu kemudian kita lihat misalnya di beberapa daerah kan terbukti. Ya, terbukti. Dan sangat nyata kalau misalnya daerah yang tidak ada petahana maju seperti di gua 0 kasus nih. 0 kasus, kemudian maju justru ada petahana maju.